Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di HMPD Podcast Will Brighten Up Your Day. Kembali lagi bersama aku Aska, dan kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Dr. Mila Nitalia Gadis Rosandi, spesialis penyakit dalam. Selamat sore dokter. Ya, sore. Oke, cantik banget ya guys, kita bisa saya dari tadi tremor ngeliatinnya. Oke, Dokter Adis mungkin bisa diceritain dok kesehariannya itu ngapain aja sih dokter? Iya, jadi saya biasanya kalau namanya kepanjangan ya, susah ya. Panggilan saya adalah Dr. Adis ya. Dr. Adis. Ya, saya sehari-hari bertugas di Divisi Tropik Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Sebenarnya saya baru lulus spesialis penyakit dalam ini baru lulus tahun 2021. Jadi baru 2021 kemarin. Kemudian saya bertugas di FK, UB dan juga RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Nah, sehari-hari saya memang mendalami bidang tropik infeksi. Wah, mungkin bisa diceritain dok, bidang tropik infeksi itu contohnya kayak mempelajari apa aja sih dok? Ya, jadi tropik infeksi adalah salah satu bidang dari kedokteran ya yang mendalami terkait penyakit-penyakit tropis ya. Penyakit tropis ini hanya ada di negara-negara tropis seperti Indonesia yang paling banyak, Indonesia, Thailand dan masih banyak yang lain, tetapi memang penyakit ini sangat banyak sekali di Indonesia. Salah satunya adalah demam berdarah, sering dengar kan ya? Iya, sering berdarah. banget dokter. Itu sangat banyak sekali kasusnya, terutama saat musim pancaroba seperti ini. Iya. Kemudian ada kasus malaria ya. Oh, Kalau malaria memang kita yang paling banyak menemukan kasus ada di Indonesia bagian seperti Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara. Tapi di Malang juga kasusnya juga jangan salah ada juga untuk malaria. Oh, ada juga. Kemudian ada juga cikungunya ya. Cikungunya ada lagi kemarin tuh COVID. Nah, COVID juga sama-sama masuk ke dalam penyakit tropik infeksi juga. Dan memang terakhir ini yang paling baru yang lagi hits dan ngetren adalah penyakit antraks. Wah, antraks nih kayaknya lagi masih lumayan hangat ya teman-teman tentang bakteri antraks gitu. Oke dokter, mungkin sesuai banget sama kasus kita kali ini, kita akan membahas bakteri antraks yang akan kita korelasikan sama beberapa kasus yang masih hangat beberapa bulan kemarin. Mungkin saya izin bacakan dulu ya dokter kasusnya. Jadi baru-baru ini telah ramai diperbincangkan di berbagai media dengan munculnya wabah antraks di Gunung Kidul, Jawa Tengah. Nah, kasus ini menyebabkan sejumlah korban jiwa dan puluhan warga lainnya yang teridentifikasi suspek antraks. Awal diketahuinya, ada warga berusia 73 tahun yang meninggal di RSUP Dr. Sarjito akibat terpapar antraks pada tanggal 4 Juni 2023. Nah, setelah diketahui adanya warga yang meninggal, Dinas Kesehatan setempat ini melakukan penelusuran. Ternyata dari 125 orang terdapat 85 orang positif antraks dan sebanyak 18 orang diantaranya itu disertai gejala berupa luka, bengkak, diare dan lain sebagainya. Nah, diperkirakan hal ini tuh terjadi karena ada warga menggali tempat sapi yang mati secara mendadak dengan alasan tradisi brandu. Kemudian warga tersebut memakan daging bangkai sapi yang sudah digali. Brandu sendiri merupakan sebuah tradisi di mana warga akan menyembelih sapi yang sakit atau sudah sakaratul maut. Kemudian warga tersebut memakan daging bangkai sapi yang sudah digali, dan tradisi ini tuh sebenarnya diadakan dengan tujuan yang baik agar warga yang sedang kehilangan sapinya tidak terlalu merugi. Tradisi ini dinilai akan memberikan dampak negatif apabila ternak yang dibrandu ternyata terinfeksi penyakit seperti contohnya antraks. Nah, dari diskusi kasus kita hari ini tuh terdapat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipertanyakan sama audiens-audiens kita, dokter. Mungkin kita akan lanjut ke sesi tanya jawab, di mana pertanyaan pertama, sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan penyakit antraks? Ya, jadi antraks ini sebenarnya dari zaman dulu ya, sudah lama banget penyakit ini tuh sudah ada. Jadi penyakit ini tuh ada biasanya diawali dari hewan ternak ya. Kemudian akhir-akhir ini kira-kira kejadiannya itu baru-baru ini ya, di Gunung Kidul perbatasan Yogyakarta daerah Jawa Tengah itu memang ditemukan pasien yang meninggal karena antraks. Kemudian dilakukan
kayak tracing ya, maksudnya dilakukan penelusuran kasus ya, kemudian ditemukan ada banyak sekali warga yang terinfeksi antraks. Jadi penyakit antraks ini adalah penyakit zoonosis, di mana infeksi pada hewan seperti sapi, domba ya, dan ada banyak lagi yang lainnya yang bisa menularkan kepada manusia. Oh, begitu. Di mana penularannya itu bisa dari kita memakan dari tubuh hewan ternak itu, atau kita menghirup ya, atau kuman itu masuk ke dalam tubuh kita. Jadi penularannya ada sangat banyak sekali. Jadi sekarang itu lagi booming lagi nih kasus antraks. Iya. Oke Dokter Adis, mungkin apakah ada regulasi atau kebijakan tertentu yang dibuat pemerintah untuk mencegah penyakit antraks ini, Dok? Ya, jadi seperti saya jelaskan tadi bahwa penularan antraks ini adalah bakteri ya. Jadi namanya Bacillus anthracis. Jadi ketika hewan ini terinfeksi oleh kuman Bacillus anthracis tadi itu, maka ketika kita memakan bagian dari hewan ternak itu, maka akan menularkan. Sehingga ada banyak sekali memang pemerintah ini langsung gercep ya istilahnya ya, langsung tanggap dalam penemuan kasus itu tadi. Jadi baik itu dari hewan ternaknya melakukan screening di seluruh daerah dekat Gunung Kidul itu, baik itu sapi, kambing, domba, dan hewan ternak lainnya dilakukan tes. Nah, ketika memang hewan itu terinfeksi antraks, maka ya tetap bagaimanapun jangan sampai ada orang yang memakan daging itu atau terkena dari sporanya dari bakterinya itu tadi ya. Kemudian untuk yang kedua, selain itu juga sebelum masuk ke manusia ya, jadi pada hewannya tuh harus rajin melakukan vaksinasi. Oh, hewannya juga divaksinasi Jadi berarti ya, Dok? tidak hanya dari dinas kesehatan saja, tetapi juga dari peternakan untuk bekerja sama untuk membunuh atau mengurangi penularan antraks ini tadi. Jadi dari vaksinasi hewan ternaknya, kemudian juga kita screening hewan ternaknya ya, terutama kemarin kalau nggak salah waktu mau kurban. Iya, benar banget. Idul Adha kemarin ya. Iya. Nah, kemudian selain itu pada manusianya nih ya, yang jadi dari manusia ini, maka kita melakukan screening kepada seluruh warga yang tinggal di daerah sekitar Gunung Kidul itu. Dan rata-rata memang gejalanya ada yang ringan dan ada yang berat. Jadi tidak semuanya itu berat. Ya, ketika mungkin masih ringan maka kita berikan obat. Nah, tadi kan karena kuman ya, bakteri, maka yang responnya baik yang bisa adalah dengan pemberian antibiotik. Jadi terutama pasti terkait ini ya, biaya juga ya kan, vaksin membutuhkan vaksinnya untuk biayanya hewan, kemudian pengobatan juga butuh ekstra. Maka inilah peran dinas kesehatan dan juga dinas peternakan untuk follow up untuk kasus ini. Baik Dokter, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu antraks merupakan bakteri yang dapat bertahan dalam waktu yang sangat lama. Nah, apakah ada regulasi yang mengatur keluar masuknya warga dari daerah tersebut dalam rangka mencegah penularan biar antraksnya itu nggak semakin meluas gitu, Dok? Ya, tentu saja pasti ada regulasinya. Iya, jadi sementara mungkin dari warga itu diisolasi dulu sampai benar-benar selesai kasusnya. Kalau dibiarkan ada yang keluar masuk ke dalam suatu daerah itu, maka akan menularkan kepada risiko yang lainnya ya ketika ada yang masuk, sehingga memang ada regulasi khusus untuk mengisolasi terlebih dahulu dari Gunung Kidul itu tadi. Ya sama ketika dulu awal-awal COVID ya, ketika ada yang terinfeksi COVID, maka jangan sampai ini menyebar ke mana-mana hewannya, baik itu orang yang terinfeksi dan juga hewannya. Jadi tetap butuh kerjasama dari banyak sektor. Oke, baik. Selanjutnya, apakah bagaimana efektivitas dari regulasi pencegahan wabah antraks menurut Dr. Adis, dan apakah sudah berjalan sesuai yang diharapkan? Ya, jadi untuk regulasi kemarin saya acungi jempol 2 ya untuk dari dinas kesehatan dan juga dinas peternakan, karena kasus ini memang sangat cepat sekali ya, cepat untuk penanganannya, dan juga alhamdulillah saya baca-baca juga tidak semuanya menyebabkan kematian ya, ada yang hanya antraks yang kulit saja ya. Kalau kulit kan penularannya karena adanya misalnya goresan atau dia luka ya, kemudian ada spora yang masuk dia terinfeksi. Ada juga antraks pencernaan, jadi ada diare. Yang berat adalah antraks
antraks dari pernafasan itu tadi. Gitu ya dokter. Kalau misalnya luka yang di kulit tadi itu mungkin ada ciri-ciri lukanya nggak dokter? Kalau yang luka di kulit ini seringkali luka terbuka. Jadi kalau hanya luka-luka kecil gitu tidak, tapi luka terbuka yang mana nantinya bisa menyebabkan spora dari bakteri itu atau bakteri itu masuk. Contohnya misalnya ketika seseorang itu mungkin punya peternakan, kemudian tergores ya, ada hewan yang terinfeksi, maka bisa jadi kalau itu sporanya masuk, bisa masuk ke dalam kulit dan menginfeksi dari orang tersebut. Oh begitu. Oke, jadi sebenarnya kita nih sempat membuat video pertanyaan begitu dok. Kita upload di Instagramnya HMPD FKUB. Nah mungkin kita bisa ngelihat bareng-bareng dulu ya dokter videonya. Dengan diagnosis suspek antraks, saudara. Kini Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta memeriksa sampel tanah di lokasi peternakan warga. Candirejo, Yogyakarta positif antraks. 1 orang dilaporkan meninggal dunia. Kementerian Kesehatan melaporkan 3 warga di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta meninggal dunia akibat antraks yang ditularkan dari hewan ternak. Nah, itu tadi videonya dokter. Lalu kita memberikan question box bagaimana sih tanggapan orang-orang yang setelah melihat video tersebut. Kemudian ada beberapa orang yang menjawab dan kita pilih satu yang paling menarik. Ya. Nah, ini ada berapa yang masuk? Ada belasan sih tadi dok kebetulan. Okay. Atau mungkin sekarang sudah puluhan ya. Oke, yang kita ambil yaitu yang pertama, mending wilayah yang kena itu di lockdown dulu sih, terus dibuat pengecekan keseluruhan dan lain-lain. Kemudian orang-orang yang keluar atau pergi dari daerah itu juga perlu dicari tuh, terus dites biar nggak nyebar kayak COVID. Terus mulai kasih edukasi deh tentang penyakit itu ke masyarakat. Nah, mungkin menurut dokter Adi sendiri bagaimana dok? Ya, tentu saja saya setuju ya, baik itu isolasi dari lokasi itu supaya tidak terjadi penularan atau wabah yang meluas kemana-mana. Tetapi juga ketika suatu daerah itu sebenarnya kayak di lockdown ya, kayak di lockdown itu, maka perekonomian di daerah tersebut akan terus tuh dan banyak dampaknya ya, akan cepat turun, dan juga keseharian manusia misalnya untuk bekerja, terutama yang pergi keluar kota atau apa, pasti akan terganggu. Sehingga kalaupun memang mau di lockdown, saya setuju untuk isolasi dulu, tetapi banyak harus diperhatikan terkait ekonominya bagaimana, kemudian keseharian aktivitas masyarakat bagaimana. Nah, kemudian memang kemarin sempat benar-benar agresif ya untuk penemuan kasusnya yang kita lihat di video tadi. Jadi hewan ternak dilakukan pengecekan semua, kemudian termasuk juga dari peternak-peternak dan orang di sekitar dari Gunung Kidul itu tadi. Oke, terima kasih banyak dokter. Nah, sebenarnya ya dok, kan ini tuh kan merupakan tradisi di suatu daerahnya ya dok, yang namanya tuh tradisi Brandu. Ya, seperti yang kita tahu kalau Brandu itu biasanya menyembelih sapi tadi. Nah, itu kan banyak pro dan kontra ya dok setelah kasus itu tuh viral. Menurut dokter kalau misalnya disambungin sama tradisi Brandu yang dimana itu menguntungkan masyarakat juga dalam segi perekonomian karena menjual sapi dengan harga yang murah, tapi di sisi lain itu juga bisa menyebabkan warga-warga yang lainnya itu terinfeksi antraks gitu dok. Menurut dokter Adis gimana dok? Nah, itu kan kembali lagi ke dalam tradisi ya. Kalau tradisi itu kita harus melakukan edukasi. Jadi edukasi itu perlu dilakukan di segala lini. Nah, edukasi itu baik ke masyarakatnya, terutama pendekatannya baik masyarakat besar ya atau kelompok kecil-kecil lagi. Di mana dengan edukasi ini harapannya tradisi itu tidak lagi untuk dilakukan ya, terutama terkait kasus kemarin di Gunung Kidul itu tadi. Jadi
perannya adalah edukasi yang harus benar-benar dilakukan, penting. Dan terutama setelah adanya kejadian antraks ini, maka di mana-mana dilakukan edukasi, baik itu di radio, baik itu di Instagram, di sosial media lain, itu diberikan edukasi, baik itu dari gambar sederhana atau enggak dari leaflet-leaflet. Itu penting ya. Harapannya masyarakat ini aware, tidak hanya antraks tapi ada banyak sekali penyakit zoonosis yang bisa menginfeksi manusia. Ada banyak banget ya dok ya. Oke, baik. Oke dokter Adis, mungkin sekarang kita ke pertanyaan yang terakhir. Jadi tindakan apa yang menurut dokter yang bisa dilakukan untuk mencegah supaya tidak terulang kembali? Ya oke. Kalau pertanyaannya tindakan untuk mencegah ya, berarti itu adalah preventif ya, preventif. Jadi preventifnya apa? Ya, yang pertama adalah tetap kita harus edukasi. Edukasi kita kan di sini juga baik itu dokter istilahnya saya nggak bisa bilang dokter manusia ya, ada ya dokter, kemudian dokter hewan dan juga segala lini baik dinas kesehatan atau dinas peternakan melakukan edukasi atau penjelasan terkait penyakit-penyakit zoonosis lain yang sekarang ada kasusnya antraks ya. Tapi masih banyak lagi penyakit zoonosis lain yang itu menginfeksi hewan ternak kemudian juga bisa menginfeksi kepada manusia. Jadi pentingnya adalah pencegahannya tetap edukasi. Jadi jangan sampai hanya antraks ini aja kemudian selesai, tapi kan harus berkala. Iya, benar. Kemudian preventifnya adalah vaksinasi hewan ternak. Jadi mungkin orang-orang yang punya hewan ternak ya harus rajin melakukan vaksinasi kepada hewan ternak itu. Kalau vaksin ibaratnya kita seperti manusia, udah diberikan vaksin maka kita punya kekebalan tubuh ketika kita terinfeksi suatu penyakit. Nah, hal itu sama juga pada hewan ternak. Jadi ketika hewan ternak itu sudah vaksinasi, maka istilahnya supaya sehat ya, jadi nanti tidak menularkan penyakit antraks ke yang lainnya. Oke baik, mungkin saya izin untuk menyimpulkan ya dokter ya. Jadi kasus antraks ini merupakan jadi bakteri antraks ini merupakan bakteri yang menular yang salah satunya bisa dari pernafasan atau mungkin bisa dari kita memakan dari daging yang sudah terinfeksi bakteri antraks tersebut. Terus untuk pencegahannya mungkin bisa dilakukan edukasi kepada masyarakat yang lain melalui poster, leaflet atau secara sosialisasi. Kemudian diharapkan juga masyarakat bisa semakin aware bahwa bakteri yang menular itu nggak cuma antraks aja tapi ada banyak banget. Oke. Dan juga ada yang kurang, vaksinasi. Dan jangan lupa untuk memvaksinasi hewan harus rajin ya. Harus rajin divaksinasi. Mungkin dokter Adis ada tambahan untuk teman-teman di rumah? Tambahannya apa ya untuk teman-teman di rumah? Jadi teman-teman perlu tahu bahwa memang saat ini setelah era pandemi COVID ini, setelah kita kan saat COVID ini sudah penyakit semuanya COVID semua ya. Jadi penyakit-penyakit lain seperti demam berdarah, kemudian antraks, malaria, yang lain itu sudah mulai tenggelam. Tapi ketika COVID-nya sudah turun kasusnya, maka penyakit-penyakit seperti kemarin ada monkeypox ya. Mungkin pernah ingat monkeypox, kemudian sekarang penyakit antraks ya, penyakit malaria, kemudian demam berdarah ini mulai muncul lagi ke permukaan, dan itu yang belum kita aware bahwa harus berhati-hati, termasuk jangan lupa melakukan cuci tangan ya. Tetap cuci tangan itu penting, cuci tangan sebelum melakukan makan ya, mau makan, mau minum apa semua kita harus cuci tangan dengan sabun karena kita nggak akan tahu ada kuman apa di dalam tangan kita. Dan juga selain cuci tangan ada yang kedua adalah juga peralatan makan ya. Peralatan makan kita juga harus bersih ya, dan juga kita yang penting adalah menjaga imunitas kita. Kalau tubuh kita mempunyai kekebalan tubuh yang bagus, maka masih ada nih tentara yang akan menjaga tubuh kita dari infeksi, dari penyakit tadi, baik virus, bakteri atau yang lainnya. Oke, keren banget. Oke, Dokter Adis, mungkin kita cukupkan dulu episode kali ini. Baik, untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk tetap pantengin Instagram dari HMPD Podcast dan jangan lupa untuk pantengin YouTube HMPD Podcast. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.